Dan pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama Presiden Direktur PT Bibu Imade Mangku tentang komitmen tidak gusur nelayan dan kembangkan garam. Pemirsa Bali TV dimanapun berada, senang sekali saya Yuma Sukmatika kembali menemui Anda pada edisi wawancara eksklusif kali ini dengan mengulas topik pengembangan potensi pariwisata dan pemerataan ekonomi di Bali Utara. Untuk mengulas lebih lanjut terkait topik tersebut, sudah hadir bersama saya Bapak Imade Mangku selaku Presiden Direktur PT Bibu atau Bandara Internasional Bali Utara Panji Sakti. Swastiastu Pak Mangku. Swastiastu. Baik, Pak Mangku, ketika kita berbicara mengenai Bali tidak lepas dari yang namanya pariwisata. Bahkan ekonomi di Bali itu besar ditunjang oleh pariwisata. Tetapi tidak dapat dipungkiri pariwisata dan ekonomi di Bali itu tidak seimbang, Pak. Di Bali Selatan nih sangat signifikan ya, tetapi di Bali Utara justru sebaliknya. Dari hal tersebut, hal apa, pembangunan apa yang ingin digencarkan oleh PT Bibu sendiri untuk menunjang pariwisata di Bali Utara? Ada 5 proyek besar ya, atau program besar yang kita rencanakan di Bali Utara. Yang pertama, kita membangun power plant untuk listrik, dan listrik ini untuk menunjang aktivitas nanti di bandara. Jadi tanpa listrik kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang kedua, kita membuat atau membangun Aerocity di situ, tetapi nanti arahnya ke Edu City. Dia lebih mengarah kepada mengedukasi masyarakat nantinya. Yang ketiga, kita bangun runway dengan terminal yang bandaranya sekalian semua di situ. Kemudian yang keempat, kita membangun marina. Tapi marina di sini lebih tinggi bintangnya dari Raffles Harbour di Singapura. Kalau Raffles Harbour di Singapura bintang 5, dan kita rencanakan bintang 15. Kemudian yang terakhir baru kita membangun infrastruktur. Infrastruktur ini jauh kita pikirkan ke depan itu adalah dengan logika berpikir sederhana. Kalau sekarang dari Ngurah Rai ke Denpasar keadaan macet itu sekitar 45 menit, dan sekarang bagaimana kita membangun infrastruktur dari Denpasar ke Singaraja dengan keadaan lancar juga 45 menit. Kalau tidak, itu yang bisa kita lakukan, jadi bandara nggak laku. Jadi ini yang harus kita sinkronkan. Baik, banyak sekali ternyata Pak ya yang akan dibangun nanti di Bali Utara. Salah satunya yang menarik juga bandara tadi. Mengapa memilih Bali Utara, Pak? Yang pertama kita memilih Bali Utara itu karena potensi Bali Utara itu juga cukup besar dibanding dengan Bali Selatan. Satu. Yang kedua, kita juga mau tidak mau ya, karena Bali ini kita harus berpikir holistik. Kita tidak bisa berpikir parsial. Maka dari itu sekarang Bali Selatan setelah ini crowdednya setengah mati, dan kita ini harus pengembangannya ke Bali Utara. Dan kenapa Bali Utara? Karena kalau untuk membangun bandara itu kan tidak sesederhana apa yang dipikirkan orang. Jadi itu segala sesuatunya harus dipertimbangkan. Maka dari itu dari kementerian pun sebelum ini diputuskan semua, itu ada 8 pilihan. Pertama itu, kemudian 4 dulu di-delete, itu suruh Bali. Kemudian masih sisa 3. Yang 3 inilah yang ketiga-tiganya ada di Buleleng. Tetapi 1 nanti dipilih sebagai bahan pertimbangan final. Untuk itu sekarang kita fokus ke sana itu sesuai dengan obstacle namanya. Jadi rintangan-rintangan pesawat nanti agar bisa turun di sana. Maka dari itu segala sesuatunya sesuai dengan peraturan Menteri nomor 20 2014, itu kriteria dari pengajuan penetapan lokasi itu harus kita ikuti semua. Baik, terkait penetapan lokasi nanti itu Pak, bandara ini mau dibangun di laut kah atau di darat kah? Ya betul, ini ada 2 konsep sebenarnya yang mengajukan ya, dan kebetulan kita yang dari Bibu ini konsepnya adalah di offshore, di lepas pantai. Baik. Jadi semua kegiatan itu ada di pantai dan lepas pantai. Jadi kita tidak ada memakai darat sedikit pun kecuali akses ke bandaranya dan juga entrance-nya, masuknya maupun keluarnya. Itu saja yang memakai akses darat. Di samping yang lain tidak ada. Mengingat seluruhnya menggunakan laut, pasti berdampak nih kepada nelayan, salah satu mata pencaharian dari masyarakat Buleleng juga.
Dari hal itu tentu PT Bibu harus menaruh perhatian serius juga nih Pak kepada nelayan. Jadi hal apa atau perhatian apa yang memang akan diberikan oleh PT Bibu ketika pembangunan ini terrealisasi nantinya? Ada dampak positif dan ada dampak negatif ya. Tetapi kita pasti mengarah kepada dampak yang positif yang bisa kita lakukan dan dengan cara membantu masyarakat nelayan kita di sana. Karena jumlahnya cukup banyak, jadi ada 3 dulu kita berikan. Ini bagian dari CSR-nya Bibu ya. Kemudian 1 kita tetap memprioritaskan masyarakat nelayan ini untuk mereka bisa menambahkan perahu di sana yang masih aktif ini ya. Kemudian yang kedua kita mau membangunkan mereka juga tempat pelelangan ikan atau TPI. Kemudian yang terakhir kita juga berikan mereka tempat untuk pengisian bahan bakar minyak di situ sebelum mereka melaut, biar ngambil minyaknya di sana langsung. Gak usah mikirin ada uang atau tidak dulu, diambil aja, melaut dulu, nanti kompensasinya ikan yang mereka dapat. Itu yang untuk nelayan aktif. Tetapi yang tidak aktif, tetapi dia masih mau berbudidaya, kita siapkan tempat berbudidaya ikan di sana, di dalam kawasan bandara sendiri. Jadi di situ kita siapkan bibitnya, kita siapkan pakannya dan sebagainya itu. Dan yang terakhir yang tidak aktif dan tidak melaut lagi, kemudian dia sudah agak uzur, nelayan di sana kemungkinan masih mau bekerja, mau berkarya, itu kita memakai sistem desalinasi nanti. Kita membuat air sehat ini, ya, tidak saja air bersih, karena air bersih belum tentu sehat, tetapi air sehat sudah pasti bersih. Maka dari itu limbahnya ini, karena desalinasi air laut, jadi limbahnya ini kita alirkan ke satu tempat di mana masyarakat yang tadinya sebagai nelayan kemudian tidak jadi nelayan lagi, mereka bisa melakukan aktivitas di sana dengan menghasilkan garam yang beriodium tinggi. Jadi garam ini kualitasnya paling bagus. Baik, jadi diharapkan dari hal-hal itu tetap membuat nelayan tetap eksis begitu Pak ya? Pasti, karena gimana pun juga kita tidak bisa lepas dari nelayan. Dan airport yang kita junjung sekarang ya itu adalah green airport. Kita tidak bisa mengabaikan nelayan atau masyarakat pesisir, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kesucian, ini nggak bisa. Karena kalau kita di mainland ya, di daratan itu, ini cukup luas ya. Di daerah yang kami coba analisis tempo hari, itu di luasan 600 hektar yang di atas itu ada 33 pura. Yang itu harus dipindah kalau bandara di atas. Kemudian ada 21 situs di situ. Kemudian ada pemukiman. Baik. Kemudian ada main street atau jalan utama. Itu nggak boleh dipindah. Jadi kalau sekarang kita paksakan di atas, ya risikonya jauh lebih tinggi. Baik, harus disesuaikan juga seperti itu ya. Nah, pembangunan seperti itu besar Pak. Dananya dari mana? Sudah siapkah dananya Pak? Betul, dan itu yang menjadi pertanyaan banyak kalangan ya, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat kita. Justru kita membangun atau sebelum kita siap, terus terang saja saya tidak berani muncul di media kalau tidak siap ya. Kebetulan sekarang sudah siap semuanya. Dana ini di-pool atau dikumpulkan melalui KCNI namanya. KCNI itu singkatan dari Kinesis Capital and Investment. Jadi dari KCNI ini kemudian baru dia turun ke Bibu, karena Bibu ini adalah pemilik proyek. Itu. Jadi Bibu inilah nanti yang mengatur segala sesuatunya. Di mana Bibu ini kebetulan itu orientasinya internasional dan kebetulan orang lokal yang dipercaya oleh negara ya, negara Kanada ini untuk menghandle proyeknya di Indonesia. Ini kan sebenarnya satu keuntungan sebenarnya masyarakat kita ya, daripada orang lain yang duduk di sini. Ya artinya orang lain yang sama masuk itu adalah mungkin orang luar gitu ya. Jadi konten-konten lokal kita itu nggak bisa masuk semuanya. Dan untuk itulah kemudian kita di Bali ini dan saya sebagai perwakilan masyarakat Bali Indonesia ini harus mampu kita mengadopsi semua kepentingan yang khususnya ada di Bali ini, dan konten-konten lokal ini yang kita harus masukkan dan mengkolaborasi antara kepentingan internasional ini dengan kepentingan kita di Bali. Baik. Itu ya. Terakhir Pak.
sedikit lagi yang tadi, terus dananya sudah siap itu, kemudian dari nilai keseluruhan yang 5 program tadi itu memang cukup besar, tetapi asumsi yang sampai sekarang itu kisarannya sekitar 50 T, ya, dan sudah masuk ke sekarang ke kita di Indonesia ini untuk persiapan dari awal sampai memulai proyek semuanya ini sudah kita siapkan total dananya itu baru 250 juta euro. Baik. Ya. Besar sekali Pak ya dananya Pak. Ya, cukup besar. Ya. Tetapi disinilah kehati-hatian kita karena manajemen nanti yang kita terapkan itu adalah manajemen terbuka. Baik, terakhir Pak. Isu pembangunan bandara ini bisa dikatakan cukup lama sudah ada. Sebenarnya kapan akan dibangun bandaranya dan estimasi berapa tahun akan rampung? Kita merencanakan mudah-mudahan semua masih on schedule, ya. Tanggal 28 Agustus ini kita akan laksanakan groundbreaking, tetapi groundbreaking ini lebih banyak orientasinya kepada upacara adat kita di Bali, karena kita ini membangun di laut, itu tidak bisa lepas dari upacara-upacara yang berkaitan dengan laut, berkaitan dengan air, berkaitan dengan pantai, berkaitan dengan penguasa di situ. Nah, ini nanti akan lebih banyak orientasi kita di upacara ini, satu. Kemudian yang kedua, sebelum groundbreaking, karena kan banyak yang menanyakan, kok sosialisasinya enggak bagus banget gitu ya. Sebenarnya tidak. Sama seperti yang sekarang kita bicara di media, ini kan sebenarnya bagian dari sosialisasi. Yang paling penting kan pertanyaan ke masyarakat, mereka pernah dengar enggak? Gitu kan? Kalau pertanyaan itu muncul kemudian dia katakan saya pernah mendengar, berarti itu sudah bagian dari sosialisasi. Nah, ini yang sangat penting ya kita lakukan. Untuk itu nanti groundbreaking ini, sebelum kita lakukan groundbreaking ini, kita akan mengumpulkan semua tokoh-tokoh kita di Buleleng, baik yang ada di nasional, kemudian ada di Bali, khususnya ini semua kita kumpulkan di dalam satu tempat, kemudian kita matur nuwun bahwa kita akan melakukan itu agar semua masyarakat termasuk tokoh-tokoh ini mensupport kegiatan kita ini dan tidak ada hambatan kita di depan. Berapa tahun Pak kira-kira akan? Kalau asumsi kita sebenarnya kalau standarisasinya pekerjaan ini 15 tahun, tetapi kita tidak akan mau melakukan 15 tahun karena mengingat waktu dan umur kita udah seperti ini, dan saya juga kepingin melihat wujud dari apa yang kita rancang. Nah, mudah-mudahan semua ini bisa kita lebih taitkan waktunya ya. Saya asumsikan itu maksimal 8 tahun bandara itu sudah bisa di take off pesawat dan landing pesawat. Baiklah pemirsa Bali TV, demikian edisi wawancara eksklusif kali ini. Semoga bincang-bincang tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya terkait dengan pemerataan pariwisata dan juga ekonomi di Bali Utara. Akhir kata, saya Yuma Sukmatika, terima kasih atas perhatian Anda dan salam Indonesia. Salam Indonesia.